Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Widianti dengan NPM 2331145, kelas Sistem Informasi 23DX. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi limit dan turunan. Yang pertama, fungsi limit. Limit adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi saat mendekati nilai tertentu. Kalau bahasa sederhananya, limit dapat dikatakan sebagai nilai yang menuju suatu batas yang bisa dikatakan dekat namun tidak bisa dicapai. Bentuk umum dari limit. Limit suatu fungsi terdiri dari f, x, batas x untuk dimasukkan ke dalam fungsi, di mana fx adalah fungsi dari aljabar. Metode dalam pemecahan limit fungsi aljabar ada 3. Yang pertama, metode substitusi. Apabila nilai suatu fungsi untuk x mendekati a, yang mana a adalah bilangan real. Yang kedua adalah metode pemfaktoran, atau jika sudah disubstitusi langsung menemukan hasil 0 per 0, maka perlu disederhanakan terlebih dahulu dengan cara memfaktorkan fungsinya sehingga menjadi lebih sederhana atau mendapatkan nilai yang nyata. Yang ketiga, metode sekawan, atau bisa disebut metode perkalian. Hal ini dilakukan jika sebelum kita menggunakan strategi substitusi langsung dan substitusi faktorisasi, hasil keduanya adalah bentuk tak tentu. Setelah perkalian itu disederhanakan, maka kita menggunakan strategi substitusi langsung lagi sehingga diperoleh hasilnya. Berikut contoh soal penyelesaian tentang limit. Yang pertama, menggunakan metode substitusi. Di sini ada nilai lim x mendekati 2x min 7. Yang pertama, untuk x-nya kita ganti dengan angka yang ditentukan. Jadi 2, x-nya kan 2, jadi dikali 2 dikurang 7. 2 kali 2 4 min 7. Jadi 4 dikurang min 7 min 3. Untuk soal yang kedua, lim x mendekati 2, 3x min 1 per x plus 1. Sama juga, jadi x-nya ini diganti dengan nilai x yang sudah ditentukan. 3, x-nya kan 2, jadi tulis 2 min 1 per x-nya 2 plus 1 sama dengan 3 kali 2 6 min 1 per 2 tambah 1 3, jadi 6 min 1 5 per 3. Soal yang ketiga, lim x mendekati 3, x kuadrat min 7x plus 12 per x kuadrat min 4x plus 3. Sama, x-nya diganti angka yang udah ditentukan. Jadi 3 akar 2 min 7, x-nya 3 plus 12 per x-nya 3, jadi 3 kuadrat min 4, x-nya 3 plus 3. 3 kuadrat 9 min 7 kali 3 21 plus 12. 3 kuadrat per 3 kuadrat 9, 4 kali 3 12 plus 3 sama dengan 9 dikurang 21 minus 12 plus 12 per
9 kurang 12 plus 3 0. Jadi 12 min 12 0 per 0. Nah, karena ini hasilnya 0 per 0, berarti kita pakai metode yang kedua, itu metode pemfaktoran. Tulis ulang soalnya. Lim X mendekati 3 X kuadrat min 7X plus 12 per X kuadrat min 4X plus 3. Nah, dari soal ini untuk difaktorin kita tulis di sini. Lim X mendekati 3, kita bikin kurung ganda. Per juga sama kurung ganda. Kita bikin X-nya. Untuk yang atas, berapa tambah berapa agar hasilnya 7. Nah, dari soal tadi yang ini kan hasilnya karena hasilnya tidak ada, maka pakai cara yang kedua, yaitu difaktorkan. Kita tulis ulang soalnya, terus dibuat kurung ganda. Nah, dari soal yang di atas ini, berapa tambah berapa yang hasilnya min 7. Nah, kalau dikali hasilnya 12. Jadi kan min 3 sama min 4. Sama juga kalau yang di bawah. Berapa tambah berapa hasilnya min 4. Nah, hasil itu kalau ditambah jadinya plus 3. Min 1 sama min 3. Min 1 tambah min 3 min 4. Setelah itu yang sama dicoret. Jadi sisanya X min 4 per X min 1 sama dengan X nya ini kan X nya menunjukkan 3, jadi diubah 3 min 4 per diubah juga jadi 3 min 1. Jadi 3 min 4 kan min 1 per 3 min 1 kan 2. Jadi hasilnya ini. Soal selanjutnya untuk metode sekawan. Lim X mendekati 4 X kuadrat min 16 per X min 4. Kita substitusi dulu. X nya kan 4, jadi diubah 4 kuadrat min 16 per 4 min 4. Jadi 4 kuadrat kan 16, 16 kurang 16 0. 4 min 4 0. Jadi itu kan 0 per 0. Jadi ini kan karena nggak ada nilai, makanya difaktorin. Tulis ulang soalnya. Lim X mendekati 4 X kuadrat min 16 per X min 4 dengan buat lagi kurung ganda. Untuk yang X kuadrat min 16 sama aja, berapa yang ditambah berapa akar dari 16 ini. Jadinya kan plus 4 sama min 4. Terus yang ini pindahin aja. X min 4. Kan X min 4 sama X min 4 ini sama, jadi coret aja.
Hasilnya kan X plus 4. X nya 4 tambah 4 nya 8. Contoh soal lagi. Lim X mendekati 2, X min 2, akar X plus 7, min 3. Ini pakai metode yang sekawan. Jadi langsung aja, yang ini dikali sama nilai yang sama di sini juga. Kita kali. Di sini kan akarnya X plus 7, jadi tulis langsung X plus 7 per sama X plus 7. Kan di sini tandanya minus. Untuk tandanya min. Nah, min kalau dikali maka tandanya berubah jadi plus. Atas bawah sama. Tapi kalau di sini plus berarti kalau kita pindah atau dikali berubah tanda jadi min. Plus 3 sama dengan ini sama-sama dikali, ini kali sama-sama juga dikali, jadi kita tulis X min 2 dalam kurung ya, dikali, karena ini X plus 7 plus 3 ini sama, jadi kita tulis sekali aja X plus 7 plus 3 per sama ini juga, jadi karena akar ketemu akar jadi kita pakai kurung X plus 7 min 3 dikali plus 3 hasilnya min 9 sama dengan dalam kurung X min 2 akar X plus 7 plus 3 per X plus 7 min 9 hasilnya X min 2, karena plus 9 min 9 jadinya 2. Setelah itu karena X min 2 sama seret, jadi hasilnya X plus 7 dalam kurung ya plus 3 sama dengan karena X nya ini 2 diubah jadi 2 plus 7 plus 3, 2 tambah 7 9, akar 9 plus 3 hasilnya akar 9 plus 3 jadi 6. Disederhanain langsung aja jadi 6. Hasilnya 6. Sekian. Selanjutnya, turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi atau juga bisa disebut dengan diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya, fungsi f dijadikan f aksen yang mempunyai nilai tidak memakai aturan, dan hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang dimasukkan. Atau secara umum, suatu besaran yang berubah seiring perubahan besaran lainnya. Proses dalam penentukan turunan disebut dengan diferensiasi. Lalu untuk pengertian turunan aljabar adalah perluasan dari materi limit fungsi. Selanjutnya untuk rumus turunan. Rumus turunan cuma AX pangkat N. Jadi A dikali pangkatnya, habis itu dikali pangkat dikurang 1. Untuk rumus-rumusnya sederhana. Nah, sebagai contoh, Y sama dengan 3X kuadrat min 4X pangkat 3 plus 5X plus 2. Kita tulis ya, Y aksen sama dengan ngikutin
rumus yang ini. 3 dikali 2 X nya kan 2, jadi kurang 1 min 4 dikali pangkatnya 3 dikurang 1 2, X nya jangan lupa, plus 5, karena di sini kan X, berarti kan ini tetap ada nilainya. Kalau ada nilai X itu nilainya tetap 1, jadi dikali 1 dikali pangkatnya kan di sini 1 min 1, terus plus 2 ini bakal berubah jadi 0 karena dia nggak ada X nya, atau setelah itu Yaksen variabelnya nggak ada, jadi tetap dikasih 0 hasilnya. Setelah itu dijumlah 3 kali 2 6 X 1 nggak ditulis juga gak apa-apa, sama aja, min 4 kali 3 12 X pangkat 2 plus 5 kali 1 5 hasilnya 6X min 12X plus 5. Contoh soal lagi yang kedua. Y sama dengan 10X pangkat 5 min 5X pangkat 4 plus 2X plus 10. Sama aja diubah pangkatnya. Y aksen sama dengan 10 kali 5 X pangkatnya dikurang 1, jadi 4 min 5 pangkatnya kan 4 dikali 4 pangkatnya kurang 1 jadi 3 plus tulis langsung aja 3 dikali 1 karena ini variabel jadi plus 0. Yaksen sama dengan 10 kali 5 50 X pangkat 4 min 5 kali 4 20 X pangkat 3 plus 3 kali 1 3, jadi hasilnya 50 X pangkat 4 min 20 X pangkat 3 plus 3. Di sini ada juga tentang turunan, sama aja ini aturan rantai. Nah, di aturan rantai ini Y aksen dikali dengan U aksen. Contoh soal. Y-nya soalnya 10X kuadrat min 3X. Kita pangkatin 6. Kenapa aturan rantai? Karena ini soalnya di dalam kurung ada akar. Kita misalkan kita cari U-nya dulu. U dengan U aksen. Kayaknya soalnya 1, jadi ini kita ibaratkan U. 10X kuadrat min 3X. 10 kuadrat 10 kuadrat kan 10 kali 10 20 X min 3, kita hilangin aja X nya. Terus misalkan lagi, misal kita cari Y nya, Y dengan Y aksen. Kan di sini U nya kan udah ketemu 2X min 3.
Sekarang cari aksen. Ya, aksen kita ambil dari U dengan pangkatnya. Jadi U pangkat 6. Jadi untuk Y aksennya 6, angka A pangkatnya dikali U, kan pangkatnya dikurang 1, jadi U pangkat 5. Maka ini sama dengan, ingat rumusnya, Y aksen plus U aksen. Y aksennya berapa? 6 dikali U pangkat 5 dikali U aksennya 20x min 3 dalam kurung sama dengan nilai dari 6 U aksen itu kan dari soalnya lagi ya. Kita tulis 6. Kenapa U aksen? Kan kita ibaratin dari awal ini U aksennya. 6 soalnya 10x kuadrat min 3x, karena pangkatnya 6 dikurang 1 karena turun, jadi 5 dikali turun lagi 20x min 3. Ini hasilnya. Sekian presentasi kali ini, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.